Yasuke ini udah setara Albert nih. Buat jungle rookie ya, dia bisa nyetarain farmingnya Albert, instingnya dia. Bagi saya sekarang Yasuke, Albert, Kairi top 3 jungler di Indo. Best view. Kalau kesini bawa 10 device Samsung duduk sebelah player. Emang iya? Mau ngedraft apapun lah di game yang ke-6 ini. Karena ya balik lagi, ini lebih ke yang kayak LJ bilang, ada keterbatasan hero pool yang menjadi kendala. Berarti jauh lebih luas dari Alter Ego yang bisa tadi kan fleksibel kemana-mana kan. Ya, dan itu dia, first pick. Berarti Tuh, bad hilang succeed. lagi subsidnya. Iya, mereka bakal ambil Uranusnya. Harusnya. 100 ya? Oke. Langsung menuju ke reverse pick. Nah ini jawaban Alter Ego yang akan menjadi tanda tanya juga. Langsung mau ke arah Cici kah? Yisun Shin Cici. Oh, Yisun Shin Ruby kah? Oh, mereka Oh, langsung ubah strategi lagi. Mereka mencari komposisi, bukan mencari counter pick dulu nih buat Uranusnya. Kayak yang tadi Bung Gabe udah mention, Ruby YSS ini dinamis banget pokoknya ya. Iya. Bisa tiba-tiba kapal duluan terus ditarik sama Ruby, atau Ruby tarik duluan dilemparin kapal. Agak berat ya dilemparin kapal. Iya. Oke. Dari EVOS, ini untuk menjawab hadirnya Ruby dan juga Yisun Shin karena bisa dibilang mereka sangat kesulitan dengan efek City yang berkelanjutan kan tadi. Dia nggak bawa ke arah dan Lotus Area. Ah, sini dia. Tadi juga sih. Ini salah satu hero yang power juga kan, Kalea. Hengki Kalea, Mitra. Cuman balik lagi follow up tengahnya nih Prof. Karena kan setelah ini kan ada dua Iya, yang iya. bakal dihilangkan. Apakah emang nanti Alter Ego bakal targetingnya ke situ? Lunox Marsha sih, udah pasti ya. Lunox Marsha bakal dihapus ini. Kalea bareng Lunox dan Marsha powerful banget. Dan Set. karena udah ada Kimi, jadi Kiminya bakal jadi Kimi Skyfire. Opsional paling gitu. Nathan ya? Alright. Wah, Nathan. rame sekali ya. Ini katanya kapasitasnya 80.000 orang kan ya? Ini. Nggak tahu. Tapi Asal ngomong saya. Lempar tapi dari Asal seluruh ngomong saya. venue yang udah kita datangin untuk playoff ini yang terbesar kan? Ini yang temanya bener-bener M7 banget. Biru banget. Biru banget. Tapi kalau dari kapasitas juga kan? Nah, kalau dari kapasitas jujur, Ini pancak banget ini sampai belakang. Tapi festivalnya luas banget sih. Festival kayaknya paling luas juga ya. Untuk yang di dalam indoornya ya. Kalau menurut gue pribadi ini kayaknya yang tergede deh. Iya, iya. Banyak banget. Dan hari ini penuh. Full house ya. Ya, langsung di screenshot sebarkan kepada seluruh dunia ya. Ternyata full house kita. Ternyata ramai ya. Iya. Oke, Lunox Iya. yang sudah ditutup dan satu pilihan terakhir lagi dari EVOS yang menutup karena lampu-lampu. Hamper juga udah nggak ada ya. Oke, ini agak menarik kali ini Arlotnya dilepas ya. Dulu ya. Arlot sekalipun kayaknya di sini belum tentu jadi option karena dari yang kita lihat emang terbatas ya opsinya ya. Udah ada Ruby juga. Kalau emang nanti bukan Cici di sini, ya berarti ada option lain lagi. Tapi kalau menurutku Ruby-nya malah jadi fleksibel sih. Plus Iya, kemarin iya. juga. Dia Kalau nggak emang mau kan. kalau Dia emang nggak ini mau nantinya nongolnya Parsha ya Prof ya. Iya. Swelo juga kemarin kesusahan loh. Nah, Pas malah, lawan di saat lawan Liga tuh dengan ada hero Parsha. Dengan ada hero Ruby. nah makanya dia pilih Kara dan Kari. Ya ini Kari lumayan ngejob buat fighter. Iya. Benar-benar. Oke, tinggal satu pilihan terakhir. Gimana Jos ngeliat pick dari EVOS? Kari ini jawaban buat fighter, cuman kadang fighter ngejawab Kari juga sebenarnya. Iya, kalau di early game ya. Agak dilema, apalagi kan kalau Cici yang dilawanin kan udah pasti bawa Vengeance, Kari, walaupun pola itu kena Vengeance tetap bahaya. Sama juga ya. Iya. Tetap harus Agak hati-hati. player sih ini. Oke. Kita coba lihat. Semoga Erlan ngerti atau dia punya gerakan-gerakan khusus buat ngelawan hero-hero fighter ini. Ya, karena konsepnya udah ngerti nih Kari Kalea ya kan. Jadi mereka bakal makan depan lah. Dan ya Gatot Kaca jawaban yang udah pasti ya. Jadi ketika ada tsunami slam, Bukan game yang biasa aja. Betul. Balas membalas, duanya adu mekanik, adu chemistry, semua terjadi di sini, Oh. Oke. Tapi ini masih match point pastinya untuk Alter Ego. Yes, kali ini kita bakal lihat apakah EVOS mampu membawa ke game selanjutnya atau Alter Ego mengubur mimpi musuh MPL. Mana tepuk tangannya? Wah. Itu dia. Ingat,
mengubur mimpinya kalau mereka gagal mendapatkan game ini. Dan sedangkan kalau EVOS berhasil mendapatkan game ini, semuanya berubah menjadi best of one series. Betul, tapi ya again ya adrenalin yang harus benar-benar bisa di-maintain juga. Tapi ini agak sedikit berbeda karena Randy menggunakan seorang Uranus dengan Purify. Beda, kalau tadi kayak Flicker dia dimakan terus-terusan juga. Sekarang Purify minimal dia bisa trigger banyaknya resource ya. Tapi Alec yang akan kembali menunjukkan bagaimana Gatot Kaca power. Tapi combo pick off Kalea Kari akan menjadi sebuah jawaban untuk... Dia bisa titip damage dan bahkan di depan sana Nino bakal coba dipaksa. Oh, gak ada pancer kembali. Flicker bakal coba dipaksa oleh perpasukan dan tim Alter Ego Blood. Didapatkan oleh perpasukan tim Alter Ego. Mereka bermain. Benar-benar mendapatkan informasi yang sangat mahal bahkan dari Yasuke. Ngebuka Mountain Shocker-nya. Dia gak peduli. Dia bakal coba cover Nino dengan sangat cepat dan informasi yang mahal dari Nino langsung didengar dan diaplikasikan. EVOS mereka kehilangan Albert. Jadi first blood untuk Alter Ego. Walaupun Randy membeli waktu tapi Albertnya hadir kembali. Albert masih mencoba untuk melakukan steal terhadap Turtle, mencoba untuk pertukaran, tapi kali ini Avatar Guardian tidak terlalu berhasil, dan bahkan the power of retribution dari Albert berhasil mendapatkan Turtle. Sedikit membuat para pasukan dari tim EVOS bersenang dengan adanya... Nah, ada Turtle sih ya yang dibayar dan upaya dari EVOS untuk bisa menahan, tapi masalahnya Randy tabrak. Randy bakal coba ditabrak kembali, bakal di-all-in. Randy menjadi jawaban dan satu point kill untuk Alter Ego Randy. Ini mungkin adalah game keempat Randy menjadi target. Empat-empatnya itu dimakan. Iya, tapi aku ngerasa Randy ini ketukar spellnya kan banget nih ya. Iya. Udah 6 game berarti ini. Iya, dia berani. Ini EVOS juga berani banget untuk melepas si Sunsin-nya dari Yasuke. Karena memang kita lihat mereka mempertaruhkan banyak banget untuk Lancelot dan juga mungkin Kalea di sini dan juga Uranus. Oke, tapi Terbanyak ya, Ul ya? iya terbanyak ya. Dan Turtle-nya sekarang sudah mulai coba untuk di-setup kembali oleh Alter Ego. Upaya kontes seperti apa lagi yang akan bisa dilakukan oleh EVOS karena melihat dari Albertnya masih terlihat di arah bottom lane. Vision jelas terlihat, Mountain Shocker mereka akan coba komit menuju ke arah Turtle di zoning out. Dan membuat Alter Ego mendapatkan Turtle pertama mereka. Setidaknya makin lebih menggulung lagi Snowball dan... Banget pastinya, karena kalau kita lihat dari Alter Ego, wah, REKT. Coach Rek kali ini dengan bangganya langsung di depan sana menggunakan Alter Ego. Cukup dilematik untuk Rek mungkin ya. Dulu juara di tim satunya, sekarang mungkin berada di tim satunya. Memang cukup dilematik, tapi ya inilah Coach RKT, gue pakai lihat lagi ya. Udah jadi coach sekarang ya. Udah jadi turret outernya. Yap, wah didorong sih ini. Erlannya juga ditekan dengan adanya pressure dari Arvi. Dan kali ini sudah mulai terlihat bagaimana Mountain Shocker akankah ada invasi menuju ke arah Prabowo. Iya, bakal coba dipaksa dan langsung ada Tsunami Slime. Tapi apa taruhkan dia masih bisa menyelamatkan para pasukan tim Alter Ego dan kehilangan satu point kill. Sedangkan Randy bakal coba dimakan Purify Gaming. Satu day untuk Randy. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego juga gagal mendapatkan poin. Sama-sama soft skill saja yang kehilangannya kali ini. Tapi Albert kembali dipegangin kakinya. Wah, benar-benar gak dikasih bermain. Seakan-akan mereka tahu Albert masalah di sini. Iya. Pegangin kaki Albert. Banyakin hero crowd control. Bener-bener diikat ya Albertnya sama sekali gak dikasih nafas. Dan Turtle kembali jatuh ke tangan dari Alter Ego. Wow, my God, satu buah poin kill instan kembali Randy menjadi bola-bola warga Randy. Satu pilar yang harusnya menjaga stability. Dan lihat di sini Albert seakan-akan tidak punya jungle-nya. Albert cuma tinggal harus pilih satu aja jungle-nya. Flicker dikeluarkan, for defensive dikeluarkan Tsunami Slam. Avatar Guardian belum bisa menyelamatkan Alec kali ini. Mundur ke arah belakang, tipe tambahan dikeluarkan, fokus menuju ke arah seorang Nino. Hampir selamat, yang membuat para pasukan dari tim Alter Ego mereka tidak kehilangan siapapun. Albert yang merugi, Albert merugi kali ini. Mencoba untuk dapetin satu point kill dari seorang Arvi. Dive in. Jangan lupakan Arvi, damage juga harus diperhatikan. Walaupun mereka punya Yasuke, tapi kalau offset, ini nggak bakal bisa nyelamatin Arvi karena dia pakai mereka memaksa untuk pasukan tim EVOS di zoning out. Vision terlihat dengan sangat jelas, nggak mungkin dikasih. Randy nggak boleh offset kembali. Randy udah berkali-kali kartu kuning ini udah harusnya kartu merah memang untuk Randy. Oke, harus di stop dulu ya. Di stop. Ya sabar dulu, nyari lagi momentum untuk Ki bisa ngedapetin target yang maksimal dan juga yang diinginkan. Tapi dengan Lord yang dibiarkan oleh EVOS, mereka memilih untuk bermain secara aman. Karena dari Alter Ego, mereka mendominasi dari segala hal. Objektif mereka pegang, vision mereka kuasai. Dan bahkan kali ini invasi-invasi jungle pun ini semakin tidak diredam oleh Alter Ego. Avatar Guardian berhasil mendapatkan satu momentum di depan sana. Mereka kehilangan KYY, 2 point kill dan satu untuk tersatu. Berhasil dilakukan. Lihat Hijume free hit di depan sana. Berhasil mendapatkan satu momentum dari seorang
kayak ini adalah satu hal yang cukup mahal. Setidaknya AE menukarkan dengan Alek, jadi cukup worth it. Gak punya badan lagi, membuat Albert gak akan buka jalan. Gak ada jalan yang kebuka. Dan Randy kayaknya sepertinya udah mulai cukup trauma dengan apa yang dilaluinya. Tadi upaya Alek buat misahin follow up damage-nya ya di belakang. Tadi walaupun emang agak masuk juga ke dalam inner turret dive in. Dan akhirnya menjadi pertukaran nyawa dan menjadi poin kill pertama untuk EVOS. Lord yang belum in hand harusnya masih bisa ditahan dengan cukup baik juga dengan adanya damage per second yang cukup tinggi dari Erlan. Tapi permasalahannya adalah bottom lane. Inner turretnya didorong oleh Ed ya. Berbeda dengan adanya Kari yang single target smoke dulu. Walaupun instan. Walaupun instan, tapi butuh waktu gak sih? Betul, butuh waktu. Ditambah lagi lihat Randy. Sekali lagi, kita lihat agak cukup traumatik nampaknya. Seakan-akan dia nggak punya badan. Seakan-akan dia nggak punya apa-apa di sini. Randy bener-bener kayak, oke Randy keluar makan. Wah. Gak menakutkan sama sekali untuk melepaskan tim Alter Ego. Iya udah nggak seget-seget ya makan depan aja. Tapi lihat, tadi ada sebuah Starlight Beam yang dibuka sama Hijume. Itu ngebuat dari Albert kehilangan sepertiga dari full HP-nya. Ini menandakan Tinggal kali dan ini dia Swift Trinity yang akhirnya sudah dapatkan oleh Erlan. Mereka memang bisa team fight, tapi ingat Erlan memiliki power close combat. ya. Tapi ya perlu diingat sih, untuk Kari, dia mengandalkan banget ke arah speedy light wheel-nya. Kalau nggak ada speedy light wheel, attack speed-nya nggak akan maksimal. Dan di saat adanya speedy light wheel juga tadi terbuka, dipastikan Alter Ego juga akan damage balik dari Erlan-nya. Walaupun so far sekarang dari Erlan masih aman. Masih belum ada point dead yang dia terima. Tapi nggak ada space juga buat dia bisa delivering damage secara optimal. Kambil! Wah. Kambil sama Nino! Aduh. Wow, keambil sama Nino. Kita lihat kali ini. Di depan sana Nino berhasil mendapatkan satu orange buff dan bahkan purple-nya dicuri oleh Yasuke, the rookie monster from Alter Ego. Oke, weh. Panelis nonton di depan ya, saya lihat-lihat. Iya. Tapi 3 base turret yang sekarang tersisa dari Evo, 1 langkah lebih dekat untuk Alter Ego. Wow. Karena ini match point untuk mereka dan bahkan 10.000 gold perbedaan. Ini menjadi sebuah PR besar yang masih belum ditemukan jawabannya oleh EVOS karena pick off mereka juga nggak berjalan. Ya, ini bisa dibilang memang harus ada gambling dari Ki, mampukah dia ngerubah momentum atau bahkan Alter Ego? Kita lihat yang mendapatkan game mereka. Fokus ke base turret, darah bottom lane. Gak perlu apapun terjadi. Mereka gak bisa menahan defense. Dengan ada Revolt Revelation sekalipun hanya coba mengusir mundur sedikit saja. Lord coba diselesaikan dengan sangat cepat. Tsunami Slam! Apa terjadi yang cover membuat terpaskan dari tim Alter Ego kali ini mencoba untuk membalikan kembali kanan. Mencoba untuk kehilangan seorang Randy, tapi Randy masih terlalu kuat. Fokus di belakang sana ke arah base turret. Terbuka sangat bebas, Minion coba masuk. Randy tidak semenang yang bisa diberikan. Erlan damage, kehilangan Randy. No way! Minion masih dapat untuk bergerak, mereka gak boleh kalah 2 pemain. Dan bahkan ini bencana! Alter Ego mengubur mimpi EVOS menuju ke M7. Dan akankah Alter Ego mengukir sejarah di season ini? Dan sekarang kita tidak akan mendengar ghost story dari Nino. Tapi kau Delwin, dengar anak-anakmu menuju ke panggung dunia. Oh my God, Alter Ego bounce back. 10 season berlalu. Dan dari M2 akhirnya mereka kembali ke jenjang M-Series. Alter Ego goes to M7. Ini dia Grand Finalist kedua kalian di MPL Indonesia Season 16. El Familia yang baru, El Familia yang membuktikan bahwa membuat Alter James juga bahagia. Mimpi EVOS terkubur dalam-dalam kembali. Jalur legenda mereka ditutup karena Alter Ego permisi mau mengukir sejarah. Sejarah yang dulu mereka akan ukir tapi belum sempat mereka ukir sebagai juara ataupun M-Series Champion. Mereka masih mau untuk mencobanya kembali. Itu dia mentalitas yang luar biasa. Wipe sudden game. Match point mereka lahap dengan begitu maksimal. Tapi very nice play juga untuk EVOS. That was close. Tapi dengan kekalahan mereka di game ke-6 tadi membuat mereka harus berpuas di posisi ketiga. Yes, EVOS, tegakkan kepalamu. Kalian sudah di luar ekspektasi para penonton dan juga para lawan kalian. Berjuang sampai berada di titik ini. Kalian sudah menunjukkan taringnya. Memang taring yang kalian miliki tajam, tapi tidak mampu untuk menumbangkan pahlawan
dan kekeluargaan dari Alter Ego. Yes, dan Get away! mereka pernah menjadi rantai makanan tertinggi. Namun, pada saat ini, langkah mereka harus terhenti. Tim EVOS telah memberikan yang terbaik. Namun sekarang, kita harus mendengar satu patah dua patah kata perpisahan dari tim EVOS. Halo, selamat malam semuanya. Dan bro, thank you semuanya. Dan dengan sorak-sorai dari EVOS fans, mari kita terima satu persembahan terakhir. The one last pow from Team EVOS. Penantian dari Alter Champs, harapan besar dari keluarga Alter Champs, El Familia goes to M7. Alter Ego akan mengukir sejarah. Ini adalah sejarah baru yang ingin mereka tuliskan. Alter Ego, congratulations. Satu tiket M7, satu tiket Grand Final sudah kalian kantongi. Nino, Lega banget Bude. akhirnya Alhamdulillah dikasih kemenangan. 10 season Nino bersama dengan Alter Ego. 9. 9 season Nino bersama hampir 10 season. Dan pada akhirnya penantian Nino dapatkan. Apa ya Bude ya? Terharu sih. Sempet mau nyerah, sempet mau ngapain, sempet ya pengen udahan aja. Tapi ya perjuangan Nino nggak sia-sia sih buat wakilin Indonesia di Piala Internasional itu aja sih. Ya perjuangan kalian bahkan dimulai dari babak regular season, lalu ke babak play-in. Tiap harinya kalian berjuang. Dan sampai hari ini kita lihat perjuangan kalian. Perjuangan Nino, perjuangan teman-teman semuanya. Nino, kalau boleh kita bahas, siapa atau apa yang Nino paling korbankan terbesar untuk sampai di titik ini? Yang pasti keluarga. Keluarga Nino yang ada jauh di sana pasti tahu perjuangan Nino sampai hari ini. 9 season berjuang terus-menerus tanpa lelah, tanpa henti. Berpindah role dan tentu halo Arfi. Kita ngebahas tentang hari ini. Kemenangan hari ini lawanmu adalah Erlan. Ya, Bude Erlan. Erlan, udah penasaran apa yang kamu diskusikan dengan coaching staff, dengan Stever, supaya kamu bisa memegang kendali permainan? Aku bilang ke mereka udah Ben Granger hari aja Bude, dia sama-sama di Guerrero itu. Udah, dan langsung dia Maksudnya yang power. iya, powernya. Memang Iya. Grangernya buset gitu ya. Jago banget Grangernya. Nggak bisa kamu jawab. Kalau Erlan pakai Granger, kamu bakal ngapain? AFK Bude kalau dia Granger. Tapi yang lebih spesial pastinya ada satu orang spesial yang akan langsung memberi selamat kepada Alter Ego. Ada siapa di sana? Silahkan. Halo. Wey, Semuanya, stage. Yellow boys, let's go. Udah langsung let's go aja guys. Let's go. Kok dikongratsin dulu nggak sih? Slot M7. Tapi congratulations, Kodelwi. Thank you. Congrats guys, tapi gue tahu ini bukan impian kalian, gue tahu banget impian kalian, jadi harus tetap semangat terus buat ngejar impian. Gue gak bakal nangis sampai impian kalian semua tercapai, oke? Catat, tapi Kodelwin, kita harus mencatat bahwa perjalanan Alter Ego pada akhirnya kita sampai ke Grand Final. Slot Grand Final dimiliki oleh Alter Ego. Nino, salah satu veteran yang paling setia di Alter Ego. Dia berjuang 9 season bersama Kodelwin. Kodelwin, melihat akhirnya Nino dan juga Alter Ego ngedapetin slot M7 ditambah slot Grand Final. Gimana sih kok? Ya seneng banget lah, ini
kita kan udah 5 tahun yang lalu ya terakhir kali ke M Series. Jadi buat akhirnya masuk lagi ke M Series itu udah suatu achievement besar buat kita. And gue yakin setiap pemain gue juga sangat happy, fans kita juga happy, manajemen semua happy. Tapi ada satu lagi yang kita belum punya. Tiket M Series kita udah punya 2 sekarang, tapi ada satu yang kita belum punya, itu di atas kepala gue di sana kan. Dan gue yakin anak-anak semua bakal mengejar itu. Oke, ini adalah trofi MPL yang ada di atas kepala Cordelwin. Dan itu yang dinantikan. Tapi kita berharap tentu nggak ada Soriko ya dari Nino ya, No ya? Enggak ada. Sekarang alhamdulillah, kok ini tiket M7 buat lu. Thank you banget no. Jadi kok nggak sia-sia kok perjuangan gua kok. Iyalah, never stop chasing your dreams kan. Jadi Jangan kok pernah menyerah bro. Gua bakal usahain apa yang lu mau ya kok. Amin, apa yang kita mau itu no. Kok, jangan lupa kok, Oi, king crab gua. iya nanti lo mau mukbang king crab boleh sampai kenyang meng. Oke kok, makasih kok. Pinter ya, Jumeng naginya di depan semua super fans, di semua Alter Steps ada Bude juga jadi saksi. Tapi kok setelah melihat hasil yang mungkin ini bisa dibilang yang Cordelwin rindukan, Alter Ego rindukan, ada nggak sih kok yang ingin Cordelwin sampaikan untuk Alter Ego dan khususnya untuk setiap playernya mungkin ada yang spesial? Kalau untuk player-player gua sih ya jujur gua bangga banget sama kalian. Dulu kita pas bermulai season ini kita dijulukin apa tim tier C, tim tier B, semua ngelihat kalian sebelah mata bro. Tapi lo orang udah buktiin dari bawah sampai atas, sekarang lo mendapatkan slot grand final, tiket M Series. Tapi ini bukan akhir guys ya. Gue yakin lo orang masih semangatnya menggebu-gebu. Tapi gue harap lo orang semua bisa reset. Setelah ini kita harus fokus ke hari besok, harus istirahat yang cukup. Dan gue yakin it's gonna be a long battle besok. Yang penting kita do our best, never give up. Dan jangan sampai ada penyesalan untuk season ini. Dan untuk para Alter Champs yang udah datang jauh-jauh dari manapun kalian berada, thank you banget udah selalu dukung tim kita ini. Thank you banget doa-doa kalian semua sangat berharga guys. Dan juga bagi para penonton yang nonton di luar sana yang udah ngedukung juga lewat online, thank you banget guys. Semoga kalian semua sehat selalu dan rezekinya selalu ada guys ya. Amin, semuanya langsung pada amin. Tapi kemenangan ini menurut Cordelwin hoki nggak kok? Jelas hoki bude. Hoki Bude ya. Kalau buat Nino gimana kok? Apakah ini sudah good job? Aku masih yakin Nino masih punya ini sih, hal yang dia bakal perlihatkan di grand final nanti. Oke, jadi kalau Cordelwin masih nungguin, berarti sekarang jobnya oke no gitu ya? Ya good job no, tapi masih ada hari besok, jadi fokus ke besok, oke guys? Siap kok. Oke Cordelwin, thank you banget udah bergabung bersama kami di sini. Alter Champs udah Thank juga you, udah thank you. nungguin kemenangan hari ini. Tiket M7, Nino sampaikan sesuatu untuk penutupan. Apa ya? Gak ada sih, bersyukur aja si Bude bisa masuk internasional. Pertama kalinya kak ya Nino masuk internasional, terus buat Alter Champs juga selalu DM Nino, apalagi H-1 tadi. Makasih udah ngingetin semuanya, makasih udah dukung semuanya. Makasih tetap percaya sama gua, terutama selalu support. Jadi ya nggak ada kata-kata lagi sih, mereka tuh best banget sih Bude. Mereka lagi di bawah aja, mereka ngedukung gua gitu. Apalagi kita yang sekarang lagi ada di top 2. Masih jadi top 2 ya, belum top 1 ya. Karena kita masih harus berjuang besok. Jadi doain aja guys.